Latar belakang. Penerapan budaya positif adalah cara yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik, nilai-nilai kebajikan pada murid untuk mewujudkan karakter siswa berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, berprofil Pancasila, serta berprestasi. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif dan terjalin komunikasi aktif dan efektif antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta izin terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, melakukan diseminasi tentang budaya positif. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Mari silakan masuk. Boleh, ada yang bisa dibantu, silakan. Sekarang kegiatan apa? Saya akan melakukan webinar video bagaimana saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif. Budaya positif dikaitkan dengan budaya positif siswa atau guru atau apa? Peserta didik atau Lebih cenderung ke peserta didik, peserta didik. tapi juga berlaku untuk semua warga. Terus rencananya Kegiatan mungkin di awal tahun karena itu sudah dibuat. jadi awal semester genap. Awal semester genap. Oke. Berarti ini nanti kita mau pelajari dulu, lalu setelah dipelajari dan bersama ini nanti kita kembali. Boleh begitu besok hari Jumat. Nanti dikembangkan hari Jumat. Lagi kita mau baca dulu, pelajari baru. Sama-sama, semoga sukses terus. Kami bergerak ke depan diharapkan sama dengan apa kemarin jadi contoh, jadi pendidik bagi guru-guru. Sukses ke depannya Ibu Cynthia, terima kasih. Untuk menerapkan budaya positif, sangatlah dibutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh peserta didik, serta sarana-prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan orang tua pun sangat dibutuhkan. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan tentang budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 2 Tondano. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin, bahkan memberikan dukungan kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata
mengenai budaya positif pada modul 1.0. Nah, aksi nyata ini adalah serangkaian tugas yang harus saya lakukan sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Minahasa. Saat ini saya akan berikan diseminasi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Tapi sebelum kita lanjut kepada budaya positif, mari kita lihat tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang dihubungkan dengan peran kita sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran kita sebagai pendidik atau sebagai guru adalah menjadi penuntun yang baik bagi peserta didik berorientasi pada murid dan berhamba pada murid. Nah, berhamba di sini bukan berarti melayani atau tunduk-tunduk kepada murid, tapi mementingkan kepentingan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat saman. Nah, apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat saman? Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap anak dilahirkan memiliki latar belakang sosial yang berbeda, karakter yang berbeda, bakat yang berbeda. Nah, peran kita sebagai guru di sini, kita harus menuntun agar supaya mereka dapat mengembangkan minat bakatnya yang ada. Kemudian disesuaikan dengan perubahan saman. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat saman. Jadi sekali lagi, kita sebagai pendidik dituntut harus menjadi penuntun yang baik, harus berorientasi pada murid. Kepentingan murid adalah yang paling utama, berhamba kepada murid. Nah, itu menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kita ketahui bersama kurikulum Merdeka saat ini juga diambil dari pemikiran brilian dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Inarso Suntuludo. Apa maksudnya? Jadi di sini kita guru dituntut atau harus di depan harus memberi teladan. Jadi harus menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kita. Jadi di depan kita memberi teladan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai guru kemudian kita tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada murid-murid kita? Contoh misalnya Bapak Andre di depan kelas kok merokok, sementara kalau di dalam kelas bilang jangan merokok. Nah, itu contoh memberikan teladan yang baik. Nah, pasti kita Bapak Ibu guru sudah tahu bagaimana memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita atau kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, Imajo Mamkarso. Jadi di tengah kita harus memberi semangat. Jadi jangan bosan-bosan kita memberi semangat kepada peserta didik, kepada anak-anak kita. Jadi misalnya kita lihat cara belajarnya sudah menurun, mari kita memberi semangat. Jangan cuma memberi cuma memarahi, berarti itu tidak memberi semangat. Kemudian yang terakhir, Tutmuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi kita harus belakang memberikan dorongan kepada anak-anak kita. Nah, jadi trilogi pendidikan ini marilah kita implementasikan dalam tugas kerja kita sebagai pendidik. Nah, jadi intinya peran pendidik kita adalah menuntun siswa sesuai dengan minat bakatnya agar supaya menjadi pribadi yang terampil, berprestasi, dan yang paling utama
menuntun siswa agar memiliki karakter, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, berprofil Pancasila. Jadi yang paling utama adalah pembentukan karakter murid. Jadi peran kita di sini sangat penting Bapak Ibu Guru dalam membentuk karakter anak. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita agar mewujudkan karakter siswa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, berprofil Pancasila? Kira-kira di sini ada yang bisa menjawab? Bagaimana dia bicara? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Nah, salah satu cara mewujudkan karakter siswa yang berbudi pekerti luhur atau mewujudkan siswa yang memiliki karakter yang baik adalah penerapan budaya positif. Nah, sekarang apa arti dari budaya positif? Nah, budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sedangkan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, salah satu membentuk karakter murid adalah menerapkan budaya positif. Nah, kita di sekolah sini mungkin sudah banyak yang kita terapkan budaya positif. Nah, nilai-nilai yang dimaksud tadi adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contohnya nilai-nilai kebajikan misalnya tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berprinsip, integritas, rajin, komitmen, percaya diri. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah yaitu nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa-apa nilai kebajikan pada profil Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, coba kita setiap hari kita terapkan pembiasaan positif, mengenalkan tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil Pancasila. Bisa kita memberikan ice breaking di kelas supaya anak-anak memahami tentang profil nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, pada waktu lalu ada beberapa guru yang sudah saya ajarkan. Ada Ibu Sarjo, coba orang sama-sama supaya orang ini mau praktekkan di dalam kelas dalam bentuk ice breaking supaya orang hafal tentang ini profil nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kita ice breaking sejenak? Boleh sekali. Boleh. Bapak Ibu guru yang sudah belajar pada waktu lalu, silakan ambil tempat di depan. Yang lain boleh mengikuti. Jadi ini kalau kita bisa terapkan di kelas untuk pembiasaan budaya positif, mengenal tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kita ice breaking supaya anak-anak bersemangat dalam belajar. Saya beri contoh. Jadi ada lagunya.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Belajar Pancasila. Coba mau ditambah? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Satu kali lagi. One, two, three, go. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita bisa terapkan itu di kelas sebagai ice breaking dan pembiasaan positif. Nah, gunanya ice breaking supaya menghilangkan kejenuhan belajar pada anak. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara membentuk budaya positif? Adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, maksudnya membuat keyakinan kelas ini adalah dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Keyakinan itu sama dengan peraturan, tapi berbeda. Perbedaannya, Bapak Ibu, kalau peraturan itu adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan. Nah, dalam menciptakan budaya positif, tadi kita sudah jelaskan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bukan merupakan peraturan, tapi penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Jadi keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan siswa dengan sistem diskusi dan syura pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan kata-kata positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga. Contoh membuat keyakinan kelas. Nah, saat ini kan kalau misalnya peraturan di kelas, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas, kita buat dalam kalimat yang positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita lihat perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, pada peraturan selalu, misalnya kita akan membuat peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang akan dibangun di situ adalah tanggung jawab. Nah, ini berdasarkan keyakinan kelas, berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas yang akan dibangun di situ adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelas yang akan dibangun di situ adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita yakini. Nah, contoh lain penerapan budaya positif di sekolah adalah penerapan budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, marilah kita coba terapkan penerapan budaya 5S ini lebih spesifik di kelas. Kita ajarkan kepada anak-anak serta diri kita untuk selalu senyum, harus sapa, salam, sopan, dan
Nah, tujuannya apa? Untuk membangun karakter peserta didik. Nah, membentuk budaya positif adalah dengan disiplin positif. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif ini adalah penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi intinya disiplin positif di sini tanpa kekerasan. Jadi murid di sini diajari konsekuensi dari perilaku mereka, tanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ini baik-baik ini tanpa kekerasan. Tujuan penerapan disiplin positif. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi tujuan dari penerapan ini kita akan menumbuhkan kesadaran murid untuk melaksanakan disiplin positif tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang tampak dari siswa karena disiplin itu terbentuk dari karakter siswa itu sendiri. Nah, masih dengan tujuan penerapan disiplin positif. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Nah, menurut Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu seorang guru, tugas kita adalah menuntun murid agar memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, salah satu konsep disiplin positif adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, tentunya kalau ada siswa yang melanggar, pasti akan ada konsekuensinya, akan ada hukumannya. Tapi pengganti konsekuensi atau hukuman pada disiplin positif adalah restitusi. Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah dan berfokus pada solusi atau pemecahan masalah. Apa yang bisa dilakukan dan bukan pada masalahnya. Jadi Bapak Ibu, ketika murid kita melanggar suatu aturan, kita menyelesaikannya dengan restitusi. Nah, bagaimana itu nanti kita lihat sebentar. Nah, pada saat siswa melakukan kesalahan, kita guru pasti ada di 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Coba kita refleksikan diri. Kita ini ada di posisi mana kalau siswa berbuat kesalahan? Apakah penghukum? Langsung misalnya terlambat, langsung kamu keliling lapangan 10 kali. Nah, itu kan penghukum. Ibu Pinky kira-kira ada di posisi mana? Hukum pertama. Posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, misalnya contoh kalimat, Obama, kenapa kamu terlambat terus? Kamu suka ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, jadi kita membuat merasa bersalah kepada murid. Kemudian sebagai teman, banyak di sini saya lihat teman-teman guru
banyak ada di posisi sebagai teman dalam mengatasi masalah murid. Kemudian sebagai pemantau, kalau pemantau di sini misalnya kita hanya lihat saja kalau mereka buat kesalahan A, oh berarti rumahnya ini. Hanya sekedar mantau, tidak memberikan solusi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer itu apa? Nah, kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah murid, kita sebaiknya bertindak sebagai manajer. Manajer. Bagaimana seorang manajer itu? Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut ahli Diane Gossen. Nah, ada kalau kita mengambil posisi sebagai manajer, dan ini dihimbau kita guru-guru dalam menyelesaikan masalah anak, kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menerapkan, jadi Diane Gossen menawarkan tentang segitiga restitusi. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah siswa, coba kita mengambil posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, pada penerapan segitiga restitusi, kita akan mengembalikan identitas murid dari murid yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi murid yang sukses. Di sini kita harus yakinkan pada murid bahwa kita tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan tersebut, sehingga murid akan berani kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tentunya dengan memegang prinsip nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kan 5 posisi kontrol. Nah, penghukum. Nah, biasanya kalau kita bertindak sebagai penghukum, kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, apa yang dimaksud dengan hukuman fisik dan verbal? Pasti Bapak Ibu sudah tahu. Kalau fisik, contohnya tadi misalnya kalau terlambat keliling lapangan 10 kali, atau hormat bendera. Itu fisik toh. Tapi kalau verbal yang bagaimana? Kata-kata menyakitkan, menyakiti hati murid. Nah, itu tipe penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian pemantau berarti mengawasi. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, kembali kepada posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Mari kita lihat tahapan segitiga restitusi. Jadi kalau kita mengambil posisi manajer, kita harus terapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Pada waktu lalu, tugas kami guru penggerak juga adalah mengambil video bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi ketika murid berbuat kesalahan, kita tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu kita mau kasih lihat, tapi ada di web video waktu saya ambil video di kelas. Kita lanjut saja dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, contohnya bagaimana kita menerapkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, maksudnya di sini
adalah kita mencari tahu mengapa murid tersebut melakukan kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita tanya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa kita lakukan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah membentuk lebih dahulu keyakinan kelas. Nah, kita bertanya kepada siswa ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, mengapa kamu melanggar keyakinan kelas kita? Nah, Bapak Ibu, lebih detailnya Bapak Ibu bisa belajar di PMM, karena di situ ada tentang topik disiplin positif. Jadi DP penjelasan lebih rinci supaya kita lebih memahami, kita bisa belajar di platform Merdeka Mengajar topik disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, tentunya anak-anak kita ketika mereka berbuat kesalahan pasti karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Nah, contohnya kalau anak makan di kelas, berarti dia ada kebutuhan dasar lapar, bertahan hidup. TP kebutuhan dasar ini untuk bertahan hidup karena lapar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi ini merupakan bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada anak-anak di kelas membuat hal-hal yang tidak diinginkan karena ingin mendapatkan perhatian, kasih sayang dari kita sebagai guru. Jadi kita harus pahami kebutuhan mereka. Kemudian kekuasaan atau power. Kekuasaan juga merupakan bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan atau freedom. Nah, anak-anak yang tidak mau masuk kelas, pasti kebutuhan mereka itu kebebasan, freedom. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Ketika anak-anak bermain HP di kelas, pasti karena mereka ingin, karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, kesenangan, mencari kesenangan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi ini akan membantu dan memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Jadi intinya di sini penerapan segitiga restitusi ini kita akan membangun hubungan yang baik dengan murid agar muncul motivasi intrinsik dalam diri mereka dalam melaksanakan disiplin positif. Jadi kalau misalnya mereka berbuat suatu kesalahan, mereka akan menyadari itu. Tapi kalau misalnya motivasi ekstrinsik, eksternal, misalnya, oh saya datang terlambat, pasti akan dihukum. Tapi kalau muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri untuk melakukan disiplin positif, dan itu akan berlaku jangka panjang. Itu tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, menerapkan budaya positif di sekolah sangatlah penting karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia dan berprofil Pancasila. Jadi tujuan penerapan budaya positif di sekolah jadi hanya satu, untuk membangun karakter murid yang lebih baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Ibu Iren. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan bertanya, kalau tadi
sudah dijelaskan tentang penerapan restitusi. Nah, saya ingin bertanya, mengapa kita harus menerapkan restitusi? Oke, terima kasih. Ya. Satu pertanyaan yang baik. Mengapa kita harus menerapkan restitusi dalam disiplin positif? Karena restitusi itu menciptakan suasana yang positif. Kita akan mengajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Dan kita akan memberi ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Nah, mengapa? Itulah sebabnya mengapa restitusi harus kita terapkan dalam budaya disiplin. Terima kasih Ibu Iren. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Guru. Oke, kalau sudah tidak ada, demikianlah materi saya tentang budaya positif. Kiranya dapat berguna dan semoga bisa kita implementasikan di sekolah kita agar supaya kita dapat mewujudkan atau menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter yang baik, yang berprofil Pancasila. Terima kasih, selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih. Ada banyak ilmu baru yang selamat datang. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Di kelas 8 Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. sudah selesai diangkat Sadarilah masa berganti, depan. tantangan kan kita hadapi, Silakan. bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Makanya pengen dulu. Silakan masih ada lagi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yang sudah kalian Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada berseri. dan berakhlak Kita mulia, belajar berkebinekaan Pancasila, global, kita memperoleh bernafas dalam sila-silanya. bernalar, kita
Kesimpulan, menerapkan budaya positif di sekolah sangatlah penting dan akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak